sahabat, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat semua, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Bagaimana agar kita asyik? Buka perisainya. Buka perisai. Siap buka perisai. Malam hari ini kita akan buka perisai. Siap. Apapun yang terjadi. Wow, keren. Berarti untuk mau menerima keadaan, gitu ya, menerima sepenuhnya, kemudian menyambut yang apapun itu, walaupun tidak enak disambut, diterima, gitu ya. Oke. Lalu kita belajar banyak ilmu, ya, banyak ciri-ciri magnet rezeki. Untuk apa kita belajar ilmu magnet rezeki? Tentu untuk kita. Nah, untuk apa kita mempelajari ilmu magnet rezeki, sahabat? Dipraktekkan. Mana nih semangatnya? Dipraktekkan. Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Ya. Dipraktekkan. Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibulah yang beruntung. Ya, malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk belajar, memberikan ada data-data baik, ya, makanan-makanan yang mulia, yang brilian untuk bawah sadar kita. Karena sahabat, otak sadar kita yang sekarang ini yang kita pakai untuk berpikir, kelihatannya kita sadar, ternyata itu cuma bekerja di angka 5% dari kehidupan kita. Sisanya adalah 95% dijalankan oleh otak bawah sadar secara otomatis. Nah, bahkan tanpa kita sadari, apapun, ya, informasi yang masuk melalui 5 panca indera kita, bahkan dari rasa kita, itu akan diterima, tersimpan, dan bahkan tanpa sengaja itu akan dijalankan. Nah, makanya kenapa ada orang nih, ya, sudah tahu bahwa perlu sekali memaafkan, gitu, tapi tetap aja masih marah, gitu kan. Padahal perlu sekali untuk bersifat melembut, masih saja keras hatinya, gitu kan. Sudah tahu bahwa kita perlu bergerak nih, semangat, gitu ya. Kita harus rajin, tapi tetap aja lesu, maaf ya, malas, gitu kan. Nah, bukan berarti karena mereka lemah dan tak mau berubah, ya. Tetapi karena otak bawah sadarnya itu belum diprogram ulang, ya, dengan data-data yang baru untuk ayo berubah, gitu. Nah, karena otak bawah sadar yang dia alami sekarang ini masih 95% kendali dari program lama, program kepahitan, ya, program tidak terima keadaan, ya, program yang masih ada riset di lapisan emosi, keinginan, kemudian ada di ego, gitu ya. Akhirnya program-program lama itulah yang selalu menang, gitu, sampai kita atau orang itu mau menggantinya dengan program baru. Nah, disinilah peran dari ilmu-ilmu magnet, peran dari RFFLOP yang rutin kita istiqomah, kita memang betul-betul pegang, ya, pegang dari rutinitas kita ini. Yang mau ajaib, ya kita mau berlatih dari awal sampai akhir, karena kita sendiri nanti yang akan beruntung mendapatkan program-program magnetis. Di sini privat RFFLOP dan terapi syukur sadar nafas itu memegang peranan penting untuk memprogram data baru. Agar apa? Agar nanti yang bekerja di level otak bawah sadar adalah dimenangkan oleh data-data brilian, gitu ya. Mengganti belief lama yang tadinya energinya pupur, gitu ya, kenangan-kenangannya tidak baik, gambar-gambarnya menyedihkan, kan memunculkan ada nasib yang tidak baik. Kemudian diganti dengan ada data-data yang terbaru,
yang membahagiakan, yang meyakinkan, yang membuat di sana ada kesemangatan baru. Efeknya apa? Efeknya akhirnya mudah memaafkan. Pada waktu maafkanlah gitu kan, ada tuh bisikannya ya, seperti terdengar ada di telinga kanan gitu. Akhirnya dia memaafkan, yang memaafkan aja, mudah sekali. Kemudian ada yang mengatakan bahagia aja Bu, ya bahagia aja, langsung gitu ya, konektivitas bawah sadarnya. Pada pagi hari sudah disekali afirmasi, terima kasih ya Allah, hidupku indah dan penuh warna. Akhirnya karena di dalam hati itu sudah berubah energinya menjadi indah, bahagia dan penuh warna, apapun yang di luar tertarik teman-teman, tertarik untuk berubah menjadi penuh warna itu tadi, membahagiakan. Walaupun itu ada tumbukan, jadi tak terasa. Dan semuanya itu menjadi lebih mudah karena ada pilih baru yang terprogram ulang, yang kita pada saat kita sudah berlatih ilmu magnet rezeki ini, kita tidak usah butuh effort yang banget gitu ya untuk bisa memaafkan. Tiba-tiba bisa gitu kan. Kita punya motivasi diri untuk bergerak. Pada waktu kita ada di kegiatan, ya sehari-hari kita ada tumbukan, mudah aja menangani semua persoalan yang datang. Karena apa? Otak bawah sadar kita sudah otomatis dengan kebiasaan baru, kebiasaan yang positif, kebiasaan yang brilian. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sesingkat itu namanya juga memprogram? Betul Pak, tidak, ya kan? Maka perlu istiqomahnya, perlu ada data-data baru, dan kita manusia cenderungnya ya ada rasa boring, ada rasa bosan gitu kan. Jadi akhirnya ada yang diberi warna, ada yang diberi beda dari kata-katanya, dari kalimatnya, walaupun jurusnya itu aja gitu kan ya. Jurus magnet rezeki kan 12 jurus ya yang kita pelajari agar kita terprogram data baru, data magnet rezeki. Tetapi kajian-kajiannya di sana di dalamnya adalah variasi ya. Ada juga kata-kata yang lebih berbeda tapi bermakna, sangat bekerja, ada di wilayah pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita. Nah, pada malam hari ini ya kita ada materi yang luar biasa yang akan Bunda Vita sampaikan. Maka sahabat semua siapkan alat tulisnya, catat sahabat ya, karena saya juga banyak catatan. Waktunya untuk buka kembali, kita pelajari lagi gitu ya. Maka sahabat semua, ada 5 amalan gitu ya, amalan 5T yang itu nanti akan mudah mendatangkan rezeki ajaib tanpa disangka-sangka. Bagaimanakah itu penjelasannya sahabat semua? Dengan khusyuk, fokus, dan bahagia, yuk kita sambut beliau ya, luar biasa Bunda Vita Naraswari Danuindah dengan amalkan 5T, maka datang rezeki ajaib dari arah yang tak disangka-sangka. Tepuk tangannya yang meriah. Hore, plak. Siapa itu? Hore. Siapa itu? Hore. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Selamat. Cinta ya Bunda Martia. Silakan Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan atas openingnya yang luar biasa. Kita sudah diingatkan bagaimana untuk memprogram ulang alam bawah sadar kita yang kadang-kadang memang tidak mudah ya Bunda ya. Ini yang perlu dikonsistenkan, latihan dan latihan terus ya. Tanpa latihan ya masuk ke pikiran bawah sadar itu ya sekedar hanya ingin. Kalau ingin tapi tidak diwujudkan ya maka tidak bisa gitu ya, tidak bisa untuk menjadi sebuah keajaiban ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Nanti kita akan dibersamai kembali oleh Bunda Susan saat sesi riyadhah ya, dan teman-teman siapkan alat tulisnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Teman-teman, sebelum kita mulai ya kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya menyapa buat teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama berhubung. Untuk apa kita ada di sini teman-teman?
bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Buka perisainya. Perisainya. Yakin kita bisa ajaib teman-teman semuanya? Yakin bisa. Allah Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Teman-teman, saya doakan yang masuk ke dalam ruang Zoom pada malam hari ini senantiasa badannya sehat, bugar, prima, selalu sehat juga beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezeki mengalir terus seperti air zam-zam, tidak ada habis-habisnya. 5 miliar satu bulan. Insya Allah kita semuanya bisa memiliki aset 10.000 dinar, haji dan meningkat, umrah dan mengumrahkan. Wafat husnul khatimah, dapat syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik beserta dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang malam hari ini yang kurang sehat juga senantiasa diberikan kepulihan ya, sedia kala sehat kembali ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir lebih awal pada kesempatan malam hari ini, dan kita kembali merutinkan RFFLOP kita di malam Jumat setelah sebelumnya jam tayangnya berubah gitu ya. Dan izin mengingatkan pula pada pekan ini kita ada SHMR dan THMR ya buat teman-teman yang mau resit. Saya sarankan memang resit. Kenapa? Ya karena dengan resit itu tadi termasuk salah satu latihan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Kenapa LOP saya kok tidak sama dengan dia gitu kan? Dia lebih mudah sukses ajaib. Saya ingin seperti itu juga. Apa yang harus saya perbaiki di sini? Nah, inilah yang perlu kita latih dan latih lagi, karena ajaibnya juga ingin terjadi berulang dan berulang kali gitu. Ibaratnya investasi berapa sih di lokasi teman-teman terdekat ya yang ada di kota-kota teman-teman semuanya ya. Ada yang 150, ada yang mungkin 200, itu ada yang mungkin 125, tergantung situasional dari tempat hotel yang disewa. Karena mengapa sih MR itu rata-rata mengadakan trainingnya di tempat-tempat yang AC, ruangannya harus sejuk, kondusif, nyaman. Ya karena seperti itulah kondisi bahagia yang ingin kita capai gitu. Kalau kita pengen berlatih ajaib kan dengan kondisi tempat yang sejuk gitu, nyaman, adem, ada fasilitas yang lainnya, kemudian ada snacknya, kan bahagia ya, daripada kita berlatih di tengah jalan atau di lapangan panas mungkin seperti itu ya. Belum ada ceritanya ya magnet rezeki berlatihnya di tengah lapangan. Kalau mau sih teman-temannya, tapi rata-rata nggak mau, panas-panasan ngapain gitu. Kalau mau gratis ya kayak gitu boleh jadi gitu. Tapi MR ini kan kita punya semboyan ya, punya semboyannya apa, satu sama terhubung, dan kita di sini untuk apa? Bersenang-senang. Maka ketika kita belajar ilmu MR pun itu tujuannya untuk bersenang-senang gitu ya. Kemarin malam pernah saya sampaikan ya buat teman-teman yang ada di ruangan privat terapi syukur sadar nafas gitu ya, terapi syukur sadar nafas, bahwa bagaimana, apa sih sebenarnya makna di balik kata bersenang-senang gitu, di dunia ini. Karena kita kadang nggak nyampe untuk bersenang-senang sejatinya, karena ketika ada persoalan sedikit aja kita langsung tertrigger, kemudian menjadi sedih, kemudian ada perasaan nggak nyaman, nggak bahagia, akhirnya tidak mudah untuk memaafkan orang lain, jadi dendam. Nah, itu dan lain sebagainya, jadi kemelekatan gitu. Nah, bersenang-senang yang seperti apa yang diharapkan yang ada di dalam magnet rezeki gitu. Beberapa hari yang lalu melintas di TikTok saya gitu, ada percakapan di podcast seorang artis yang bernama Aldi Taher dengan pewawancaranya itu ya, ada siapa itu saya nggak ingat gitu. Nah, dia bertanya gitu, ketika ditanya oleh sang pewawancara ini, Aldi Taher itu menjawab, kan memang ciri khasnya dia itu udah menjawab sekenanya gitu. Nah, ketika ditanya kenapa sih gitu, kenapa sih kamu hidup gitu kan, kok kalau jawab sesuatu pertanyaan kok selalu punya makna tersendiri, kadang-kadang suka absurd gitu ya. Pertanyaan apa, jawabnya apa, terlihatnya absurd, padahal itu sudah
kayak nggak connect gitu. Padahal sebenarnya itu connect kan. Misalnya ketika ditanya ini kenapa kamu jualan burger, karena saya ingin menciptakan semua burger itu milik Allah, katanya seperti itu. Akhirnya viral gitu. Aku kemarin sampai viral gitu burgernya yang dia jual. Nah ketika dia ditanya seperti itu, kenapa kamu kalau menjawab itu suka random, suka absurd? Ya karena saya hidup di dunia itu untuk bersenang-senang gitu. Nah bersenang-senangnya seperti apa gitu. Memang kamu nggak melihat ya Allah itu sudah pernah berfirman dalam sebuah ayatnya ya, tidaklah sebuah dunia itu melainkan hanya senda gurau dan permainan belaka gitu. Nah ya wawancaranya mikir ya, mikir keras itu kan. Nah, dijelaskan lagi setelah itu saya pikir-pikir, saya yang mikir gitu kan. Videonya cuma durasinya 1 menit. Iya ya, hidup ini memang cuma sebagai permainan dan senda gurau. Kenapa? Kalau teman-teman melihat kita sebagai manusia hidup di mana? Bumi kan, di buminya Allah kan. Seluas apakah bumi tempat kita berpijak? Indonesia Raya aja sudah seluas seperti ini gitu kan. Dan kemudian kalau kita lebih jauh lagi kayak Bunda Susan di Eropa aja udah jalan-jalannya udah aduh capek banget, itu baru bumi gitu kan, luas banget lah, belum nanti angkasa raya gitu, alam semesta. Kalau teman-teman pernah melihat pelajaran IPA bagaimana bintang-bintang itu di angkasa, bagaimana ada bulan, kemudian planet-planet yang lain, dan itu membentuk sebuah galaksi. Katanya galaksi yang kita tempati ini namanya galaksi Bima Sakti, yang dihuni ada bumi, planet Jupiter, matahari, emas, dan lain sebagainya. Di Al-Quran Allah menggambarkan itu baru galaksi Bima Sakti, belum semesta raya yang lainnya. Padahal semesta raya yang lainnya itu ada galaksi yang lain, Andromeda dan lain sebagainya ya. Bayangkan ternyata itu ya, setelah saya searching di Google gitu kan, seorang ilmuwan atau angkasawan itu menggambarkan bahwa galaksi itu jumlahnya bukan hanya puluhan, bukan hanya ribuan, tapi itu jumlahnya ratusan ribu galaksi yang bisa diketahui oleh ilmuwan, yang tidak bisa diketahui luas banget. Nah, milik siapakah itu? Nah, ini pencarian orang-orang Barat mencari apa makna dari kata Tuhan. Dari kata Tuhan itu ternyata memang benar gitu kan. Dunia, alam semesta, bumi, jagat raya dan seisinya itu ada yang menciptakan. Gitu. Kalau kita yakin dan beriman, itu baru semesta raya, ratusan ribu jumlahnya galaksi. Nah, di antara galaksi itu kita ada di sana, di salah satu galaksi itu, dan kalau dilihat semua itu kita kecil banget kita. Mungkin ya kalau dilihat dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kita itu seperti bakteri gitu. Bisa jadi gitu, manusia itu sangat kecil kan. Karena gitu kan, Rasulullah dalam kisahnya melihat sayapnya malaikat Jibril aja yang terbentang dari barat sampai ke timur gitu kan, sudah menggigil ketakutan. Rasulullah pingsan waktu pertama kali menerima wahyu. Ada ceritanya kan ya, itu saking besarnya malaikat gitu. Itu malaikat Jibril itu adalah malaikat yang ukurannya kecil sebenarnya. Ada malaikat yang ukurannya lebih besar dari malaikat Jibril gitu. Dan di antara galaksi-galaksi itu gitu kan, ada lagi makhluk yang paling besar. Siapa? Ar-Rash yang agung. Sampai Ar-Rash itu harus dililit oleh ular gitu. Ular yang khusus diciptakan oleh Allah untuk melilit Ar-Rash agar dia tidak sombong gitu. Dan Ar-Rash itu dipikul oleh 4 orang malaikat gitu. Dan Ar-Rash itu lebih besar dari galaksi, lebih besar dari semesta raya gitu. Makanya kita tidak bisa melihat Allah karena saking besarnya mungkin gitu. Ya, kalau ada pernyataan bahwa Allah itu besar, Allahu Akbar, ya memang gitu kan, karena Allah yang menciptakan segala jagat raya di muka bumi ini, dan Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kalau ada mungkin saja ya, mungkin hidup di galaksi yang lain gitu. Dan bagi Allah semua urusan itu sangat mudah ya, luar biasa. Ini yang saya temukan refleksi dalam perjalanan mencari pembelajaran selama 1 pekan kemarin untuk belajar konsumsi diri saya sendiri gitu. Nah, ini bisa teman-teman untuk meraih keajaiban, teman-teman selalu ingat ini, bahwa Allah senantiasa melihat kita itu bisa banget gitu. Saking kita lihat tapi Allah bisa melihat kita gitu kan. Dan waktu kita hidup ini memang amat singkat gitu. Bagi kita hidup lama, mungkin 80 tahun, 100 tahun, tapi ternyata kita hidup memanglah teramat singkat. Makanya Allah memberi bonus kalau di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, karena kita hidup terlalu singkat di muka bumi ini gitu.
Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa membuat kita termotivasi untuk selalu ingat ketika hati kita lemah, ketika hati kita futur, ketika hati kita mulai males, mager gitu kan. Nah, ini ingat ini, Allah selalu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat Allah karena Allah besar banget gitu. Allah besar banget, melebihi apapun gitu dibandingkan dengan semesta raya ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kembali dari ke kata bersenang-senang itu tadi gitu kan. Maka dalam sebuah ayat disampaikan bahwa hidup ini adalah permainan. Hidup ini adalah tidak lebih dan tidak bukan melainkan hanya senda gurau belaka. Nah, lalu kenapa kita harus fokus kepada persoalan kalau ada sedikit aja hal yang membuat kita ke-trigger, kemudian panik, cemas dan marah-marah gitu kan. Ada yang seperti itu. Kenapa kita harus seperti itu? Padahal kita sedang bermain-main di sini, gitu. Artinya kehidupan di luar bumi ini ya, atau kehidupan kita setelah mati maksudnya, itu jauh lebih panjang. Hidup ini terlalu singkat, tapi akhirat selamanya gitu. Perjalanan kita ke akhirat itu panjang teman-teman. Tidak langsung sekonyong-konyong setelah selesai mati ya, kita meninggal dunia masuk ke alam kubur gitu. Setelah masuk ke alam kubur, kita kan masih nunggu kapan hari kebangkitan. Nah, setelah hari kebangkitan kita digiring kemana? Ke padang mahsyar. Dan nanti kita akan diperlihatkan bahwa bumi ini nanti akan ditekuk, dilipat sebagaimana selayaknya kita melipat kertas gitu, di cross gitu, hilang pandangan kita di semesta raya ini, tapi diganti dengan alam yang baru. Nah, itulah alam hakiki ya yang kita kejar saat ini. Nah, lalu kenapa kita di hidup yang teramat singkat ini ya? Kenapa kita di hidup yang teramat singkat ini harus ke-trigger dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini? Mau amanah, mau teman yang julid, mau anak-anak yang belum selaras, suami yang belum harmonis dengan kita gitu kan. Kita bawa enjoy aja. Kalau ada apa-apa yang belum selaras dengan kita, karena kita sesungguhnya sedang bermain-main di sini. Kita melakukan permainan gini loh. Jadi kayak ibaratnya Allah ngasih tantangan gitu. Allah ngasih tantangan buat kita semuanya. Ini loh ada permainan ular tangga buat kamu. Kamu mau nggak jadi pemenangnya gitu? Asalkan kamu tekun untuk mengocok dari dunia. Gitu kan, kamu dapatkan poin-poin berapa dari dadu-dadu tersebut gitu kan. Semakin banyak poin yang kita dapatkan, semakin kita menuju ke tangga kesuksesan gitu, tangga pencapaian piala gitu kan. Teman-teman pernah kan main ular tangga waktu kecil gitu, semakin banyak dadunya. Nah, kadang-kadang pula kan ketika kita sudah berhenti di suatu kota, kita ketemu ular harus turun lagi gitu kan. Nah, memang seperti itulah ya, seperti itulah kehidupan kita teman-teman, ada naik turunnya. Semakin banyak kita bergerak, kan ular tangga harus bergerak. Kalau kita diem terus, kita nggak akan sampai ke atas gitu kan. Semakin kita diem aja, kita nggak akan sampai ke atas. Apalagi kalau kita sedang turun level ya, sedang futur keimanan, kita nggak mau gerak lagi, nggak mau mengocok dunia lagi ya, nggak akan sampai ke dalam keajaibannya gitu. Jadi kalau ada naik turunnya terus bergerak. Kalau ada ujian-ujian tantangan di sana, terus saja bergerak. Jangan sampai kita berhenti untuk menuju titik level akhir. Nah, ketika teman-teman itu main ular tangga, kemudian ada poin 1, 2, 3 gitu, itu adalah bonus dari pergerakan teman-teman semuanya. Dan poin-poin itulah titik keajaiban teman-teman. Dapat 1, wah keajaiban 1. Dapat dadu 2, berarti keajaiban 2. Di saat kita bergerak lagi gitu kan. Nah, ini teman-teman. Jadi filosofi dari ular tangga itu sangat menarik. Saat kita bergerak lagi, kita mengocok lagi dapat 6, keajaibannya gede gitu kan. Kita udah ada di misalnya ular tangga itu sampai di level 100. Oh, kita udah di level 50 nih, dapatnya 6. Kita jalan lagi, dapat keajaiban lagi. Kan seperti itu. Dengan bergerak tidak berhenti, maka teman-teman akan selalu mendapatkan keajaiban. Walau kadang kita ada lelahnya, ada malesnya, tapi terus saja konsisten untuk tegar bergerak. Seperti inilah yang dihadapi gitu, kondisi yang dikerjakan oleh Bunda Susan bertahun-tahun melakukan riyadoh ya, terutama mengamalkan, mengkonsistenkan amalan al-waqiah ini selama hampir 19 tahun gitu ya, hampir 20 tahun, maaf, 19 tahun ini gitu. Dan ini pula yang saya rasakan gitu di tahun kelima ikut
magnet rezeki. Jadi saya mau ke 6 tahun perjalanan gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak keajaiban-keajaiban. Kalau belum ajaib ya coba lagi, jalan lagi gitu, mencari jalan supaya saya bisa mendapatkan poin tertinggi. Dan inilah gitu, meskipun mungkin saya ada kalanya turun gitu, kalau ketemu ular turun levelnya gitu, sama. Jadi kita itu berkejar-kejaran. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran gitu, hidup ini seperti perlombaan gitu ya. Jadi teman-teman, ya, ini adalah sebuah filosofi yang sangat ngena, sangat memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Ketika saya bermain-main di dunia ini, maka ya kita kan sedang bersenang-senang gitu kan. Ya, kita mengikuti permainan dunia aja, ikuti aja. Kalau ada teman yang julid ya udah gitu. Kalau ada suami yang belum selaras ya udah. Pokoknya saya harus bahagia karena hidup saya hanya singkat gitu. Hidup saya cuma permainan dan saya harus mendapatkan poin plus banyak gitu. Supaya untuk mendapatkan bekal menuju negeri akhiratnya itu juga banyak. Karena perjalanan kita setelah dikumpulkan di padang mahsyar itu ternyata tidak sebentar gitu kan. Bayangkan dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, tidak hanya 8 miliar saja tapi lebih gitu kan. Kalau saat ini penduduk bumi 8 miliar tapi nanti lebih banyak karena dari zaman Nabi Adam sampai entah zamannya siapa gitu kan, dikumpulkan semua orang beriman maupun tidak beriman gitu ya teman-teman. Malam hari ini saya akan mengadopsi ya dari pembelajaran yang telah diajarkan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah tentang sebuah amalan 5T ya. Amalan 5T itu tati tu teto. Nah, apa saja itu? Dan ternyata ini amalan ini juga sangat powerful untuk kita gunakan dalam meraih keajaiban ya. Saya izin share screen dulu untuk menyiapkan materinya. Ya, amalkan 5T, datang rezeki ajaib tanpa disangka-sangka. Nah, kalau teman-teman mengamati dunia kita saat sekarang sedang berada dalam kecemasan massal ya. Karena apa? Konflik yang terjadi penuh dengan eskalasi yang tidak menentu, ancaman rudal, ketidakpastian ekonomi gitu kan. Terutama dipicu dari kondisi di luar negeri gitu. Dan efeknya di Indonesia juga amat sangat terasa gitu. Energinya yang nggak bagus gitu. Ternyata energi yang nggak bagus ini membawa ya orang-orang yang tadinya berjalan istiqomah di jalan yang lurus tiba-tiba merasa lelah. Karena itu sadar nggak sadar terpicu dari energi semesta yang kurang bagus. Nah, energi semesta kok kurang bagus semesta? Sebenarnya semestanya sih bagus-bagus aja, tapi manusia itu sendiri yang memancarkan energi. Nah, kita memancarkan energi sebagai seorang makhluknya Allah. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya, terutama kalau teman-teman memperhatikan harga emas itu terpengaruh dengan daya beli masyarakat dan juga dia terpengaruh dengan harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia tembus sampai 120 barel, harga emas pasti turun. Kok bisa? Karena pada saat itu ketika apa-apa mahal di luar sana, orang-orang yang punya emas cenderung melepas. Akibatnya harga emas turun. Tetapi kalau minyak dunianya turun, orang-orang lebih memilih untuk menyelamatkan asetnya. Ya, menyelamatkan asetnya dengan apa? Dengan membeli emas. Akhirnya ketika terjadi demand, permintaan emas yang banyak, ya, itu akan terjadi kenaikan harga emas. Seperti itu hukumnya ya teman-teman. Maka kalau saat ini teman-teman sering melihat harga emas itu turun, maka yang terjadi adalah sebenarnya emas itu ya yang tidak pernah turun nilainya. Misalnya emas 1 gram nilainya itu hanya 1 gram gitu. Sedari dulu itu nilainya 24 karat ya sama. Yang naik dan turun itu adalah nilai uangnya. Yang naik dan turun adalah nilai uangnya. Sehingga ya ketika harga emas naik berarti nilai uangnya yang harus dibeli juga harus banyak gitu. Nah, ini teman-teman yang harus kita miliki kesadaran untuk mengamankan aset kita agar tidak tergerus dan tidak terpengaruh oleh apapun, terutama oleh uang gitu kan. Dulu 1 dinar bisa membeli 1 kambing. Sekarang 1 dinar ya, 1 dinar itu bisa beli 3 atau bisa beli 2 kambing teman-teman
ya, karena 1 dinar 12 juta, ya 12 jutaan itu bisa beli 2 kambing gitu ya. Kita mau sebentar lagi mau Idul Kurban. Nah, yang salah apanya? Emasnya yang makin mahal atau uangnya yang nggak punya nilai, ya kan? Yang salah adalah, yang belum tepat adalah uangnya yang makin tidak punya nilai. Jadi kalau teman-teman memiliki gaji nih gitu, misalnya 10 tahun lalu ASN golongan 3A gaji rata-rata 3 juta, ASN, PNS gitu ya, baru dilantik, gaji rata-rata 3 juta. 10 tahun yang lalu 2016 3 juta. Sekarang gaji ASN ya golongan 3A yang baru dilantik, sarjana yang baru lulus misalnya langsung jadi PNS ya, atau P3K gitu kan, sama gajinya masih 3 juta. Artinya lebih banyak ASN dulu uangnya dibandingkan ASN sekarang. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling sering terjebak pinjol, itu sebenarnya adalah ASN, terutama guru, teman-teman. Gaji 3 juta di zaman 2026 mau dibawa kemana gitu kan? Beli emas 1 gram pun nggak dapet gitu ya. Ya, kalau misalnya perhiasan yang bagus gitu 3 juta paling 1 gram gitu kan. 1 gram itu kalau dipakai di badan kecil banget gitu. Ya, kalau beli emas, buat beli emas gaji 1 bulan habis itu, mau makan apa berikutnya kan gitu mikirnya. Nah, yang tidak ada nilainya, yang semakin turun nilainya adalah uang, bukan emasnya gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bareng-bareng teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kecemasan massal. Nah, yang terjadi saat ini adalah manusianya kebanyakan panik gitu, panik terus kemudian menyalahkan orang lain. Aduh, pemerintah nggak mau menaikkan gaji kita deh, jadinya kita seperti ini, hidup serba apa-apa kurang. Dulu kangkung ya bisa 5.000 atau bisa 1.000, 1.500. Sekarang hari ini kangkung harganya ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 15.000. Di minimarket tuh kemarin saya lihat, wah kangkung aja kayak begini di pasar bisa 5.000 dapat, di sini 15.000, bentuknya sama gitu kan. Kok bisa gitu kan? Uang tidak punya nilai di supermarket atau mall gitu kan? Bener nggak teman-teman? Barang-barang apa-apa yang ada di mall murah atau belum murah? Karena apa? Semakin tidak punya nilai uang itu. Nah, pertanyaannya, di tengah badai ini, di manakah Anda menambatkan jangkar pikiran Anda? Boleh dijawab ya, sambil nanti saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Boleh diketik di kolom komentar. Pertanyaannya adalah ya, di tengah kondisi yang saat ini belum baik-baik saja, di mana posisi kita menambatkan jangkar pikiran itu di alam bawah sadar kita? A. Ikutan panik. B. Biasa aja. C. Kalem. Dia saya bahagia gitu. Boleh silakan diketik teman-teman ya. Apakah kadang saya masih merasa cemas, ataukah saya sudah I'm fine, it's okay, nggak punya uang pun saya bahagia. Jadi gaji saya nggak naik-naik bertahun-tahun, saya bahagia gitu. Mau naik golongan, gaji saya cuma naik 100.000, sejatinya belum naik karena apa-apa serba tidak pasti untuk harga-harga. Tapi saya tetap bahagia. Pernahkah teman-teman seperti itu dengan kondisi pikiran teman-teman yang saat ini lakukan? Boleh diketik ya. Sudah ada 2 orang yang berkemampuan. Maaf. Sudah ada yang komentar ya. Masih bertahan, saya bahagia. Bahagia aja. Beneran nih Bunda Inis bahagia? Bener, dengan kondisi gajinya Bunda Inis ya yang sekarang ya, Bunda Inis sebentar lagi mau memasuki masa purna. Nah, masa purna ini terkait dengan masa purna ya, mohon maaf Bunda Inis ya, untuk seorang PNS kan kita biasanya mendapatkan tabungan yang sudah kita simpan selama bertahun-tahun dari bentuk potongan gaji. Nah, ternyata potongan gaji itu ya, kelihatannya sih banyak, kayak 25 juta mungkin di Taspen atau di Dansos, PGRI dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya nominalnya itu kalau dibandingkan dengan apa yang mereka dulu dapatkan yang sudah dulu pensiun gitu, lebih banyak kan mereka yang dulu. Karena kita hidup yang di zaman sekarang, saya sama-sama dapat 25 juta saat itu, misalnya pensiunnya tahun 2016, 10 tahun yang lalu, 25 juta bisa mendapatkan motor tingkat Scoopy ya yang generasi terbaru, atau Vario yang generasi terbaru.
bagus gitu. Sekarang 25 juta boleh sih dapat Scoopy, tapi Scoopy-nya udah turun kelas. Grade-nya itu udah turun kelas kalau yang 25 juta. Kalau yang mau bagus lagi grade-nya harus 27, 28 juta, itu cash di dealer gitu. Nilai uang sebenarnya semakin lama semakin turun. Ya, disyukuri aja, bener ya Bunda Dewi Kartika, tapi stay bahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya benar-benar bahagia yang tanpa syarat. Oh, Bunda Ainis malah sudah purna. Selamat ya Bunda Ainis ya, karena sudah purna berarti Bunda sudah lulus. Saya belum lulus, Bunda sudah lulus, berarti ayam Bunda ya, karena sudah tidak dikejar-kejar dengan keterikatan lagi ya. Pekerjaan dari pegawai itu kan harus nurutin apa yang disuruh oleh yang menyuruh. Pegawai itu kan ada yang menyuruh, karena pegawai beda dengan pengusaha, karena pengusaha itu adalah sebuah pekerjaan yang lebih financial freedom gitu ya. Saya dapat banyak kalau saya gerak banyak, kalau saya tidak gerak saya tidak dapat gitu. Jadi bebas. Kalau pegawai sih kamu gerak saya bayar, kamu nggak gerak juga saya bayar, tetapi kalau kamu nggak gerak risikonya dipecat gitu. Kayak gitu ya Bunda Ainis ya. Nah inilah tabungannya Bunda Ainis itu, mungkin dapat dari kaspen berapa, dapat dari simpanan-simpanan gitu selama bertahun-tahun gitu kan. Nah ini nilainya sudah tidak sama. Nah bagaimana responnya? Kita tetap harus bersyukur gitu. Nah bersyukur yang baik itu yang bagaimana gitu ya. Posisi bersyukur yang baik itu yang menyadari bahwa segala persoalan yang ada di hadapan kita ini bukanlah kiamat gitu, melainkan sebagai sebuah fase kelahiran menjadi seorang kita yang baru. Coba kalau Bunda Ainis dulu tidak dijulitin teman-temannya, tidak galau gitu kan, kita tidak akan belajar dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu kan. Mungkin kalau kita tidak menerima persoalan, misalnya ya dalam satu keluarga kok seolah-olah saya jadi tulang punggung ya, kenapa saya harus mengurusi orang tua gitu, padahal ada saudara-saudara yang lain gitu kan, umpamanya kayak gitu ya. Nah ada yang seperti itu kisah hidupnya. Nah, ketika kita melewati sebuah persoalan yang seperti itu, ternyata ya, membentuk rasa yang tidak nyaman. Ketika ada rasa yang tidak nyaman, berarti sebenarnya Allah menginginkan kita menjadi jiwa yang baru, terlahir menjadi jiwa-jiwa yang baru gitu. Banyak yang mengira akhir ini dalam kekacauan situasi politik gitu kan adalah sebuah akhir yang kurang bagus gitu. Banyak yang mengira kalau saya dikasih persoalan yang tidak nyaman sama sekali, misalnya ada yang dituduh mencuri, ada juga yang dikejar-kejar debt collector sampai pusing gitu kan, ada juga yang diuji ajaib sih uangnya banyak tapi pekerjaannya juga makin banyak dan membuat dia semakin jauh dari Allah gitu. Nah sebenarnya ini target-target yang seperti ini gitu, tekanan-tekanan ekonomi yang ada di dunia global gitu adalah sebuah kontraksi gitu. Ibaratnya kita mau dipaksa oleh Allah untuk terlahir menjadi jiwa yang baru. Nah maka ketika ada kontraksi-kontraksi, tekanan-tekanan dari luar, dari sana sini gitu, tugas kita bukanlah panik, melainkan siap terlahir untuk menjadi era yang baru atau jiwa yang baru gitu. Nah respon akhir zaman yang harus kita hadapi, ternyata orang-orang memiliki respon yang berbeda-beda. Nah yang pertama ada si kepo ya, si pengamat, pandai untuk mengamati keadaan, pandai untuk mengomentari ketidaktepatan orang lain, tapi dia overthinking sendiri gitu ya. Jadi dia terobsesi pada berita yang kurang baik dan konspirasi. Pikirannya aneh-aneh. Konspirasi bahwa bumi itu datar bukan bulat gitu. Konspirasi kalau sebenarnya adalah putri Kate Middleton itu sebenarnya sudah meninggal dunia, padahal faktanya dia masih hidup gitu. Ada juga orang yang jenis kedua, yaitu orang yang mudah panik. Nah, bertahan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Jadi yang saya lakukan, saya mengamankan aset dinar saya untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi jiwa si tenang atau jiwanya si orang magnet rezeki ya, dia ini
adalah orang yang tawakal. Dia ini adalah orang yang tenang, damai, stabil gitu. Nah, dia terus mengamalkan perbuatan 5T ini, terus berbuat baik. Apa sih 5T? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian rezekinya, ya, jiwa-jiwa magnet rezeki itu rezekinya datang secara ajaib sebagai respon dari jiwa yang tenang. Nah, ketika tadi saya jelaskan di awal, teman-teman, kita bermain ular tangga. Kadang naik ya kalau dapat tangga gitu. Poin-poinnya adalah poin dari dadu-dadu itu gitu kan. Ketika kita bergerak, jiwa kita harus dalam kondisi yang tenang agar poin-poin dadu itu juga bisa berbolak-balik gitu ya, berbolak-balik dengan mendapatkan poin-poin yang selanjutnya gitu. Apa itu formula 5T? Yang pertama formula tatap ya. Formula ini berjalan di ranah kognitif untuk memandang hidup kita agar senantiasa lebih optimis. Yang kedua adalah formula titip. Nah, ini tentang spiritual. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Menyerahkan kendali kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah formula tutup, atau kita bisa memberikan empati untuk menjaga kehormatan sesama. Yang keempat adalah formula T, tetap, atau formula ketahanan, menjaga konsistensi istiqomah. Yang kelima formula TO atau tolong, aksi bergerak membantu agar bahagia tercapai tanpa syarat. Jadi apa formulanya? Ta titu te te. Ta tatap, ti titip, tu tutup, te tetap, dan 5 to tolong. Apa itu ta tatap? Yang pertama, untuk kita senantiasa menatap kehidupan dengan optimisme total. Ya, manusia yang paling optimis adalah orang yang beriman. Jadi dia tahu kondisi yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dia menatap ke depan dengan harapan namun tetap bijak. Dan dia tetap berpijak pada persiapan praktis. Contohnya apa? Nah, misalnya hemat ya, hemat tentang strategi hemat air, hemat listrik gitu kan. Jadi teman-teman harus belajar untuk berhemat, hemat bahan bakar, kemudian hemat untuk bicara. Hemat untuk bicara. Kenapa? Kalau bicaranya terlalu boros gitu kan, boleh jadi kita ngelantur teman-teman, atau boleh jadi kita membicarakan orang lain ya, bicara yang belum hemat. Itu seperti itu. Kalau bicara yang hemat ya kita gunakan disiplin kata. Nah, disiplin kata ini memang tidak mudah, tapi ini satu-satunya cara gitu kan. Mengganti kata-kata di program di bawah sadar kita. Misalnya RS itu adalah singkatan dari rumah sehat gitu kan. Kemudian teman-teman jangan mengucapkan satu kata pun dengan kata yang konjungsi. Konjungsi itu kata yang misalnya kayak gini. Misalnya saya tidak tenang. Nah, pikiran alam bawah sadar kata itu menolak bahwa kata-kata tidak, kata-kata yang memiliki analogi yang tidak baik gitu kan. Misalnya saya tidak bahagia. Nah, sebenarnya yang dikenal di pikiran bawah sadar kita adalah saya sedang bahagia. Ya. Maka ketika teman-teman misalnya ada orang bertengkar dengan pasangannya, kemudian terucap, "Saya tidak mau kamu." Padahal sebenarnya dia mau kamu gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi pikiran bawah sadar pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak gitu ya. Tidak ada lawan kata di pikiran bawah sadar kita, semuanya di ACC gitu. Maka berhati-hatilah dalam berdoa, dalam memilih kata ya. Contohnya untuk menatap kehidupan dengan optimisme total, tadi sudah saya spill gitu ya, bagaimana teman-teman masalah perkara finansial gaji gitu ya seorang ASN gitu. Nah teman-teman ya, saat ini magnet rezeki sudah punya alat gitu, sudah punya alat untuk menyimpan sebagai tabungan. Alat itu adalah dinar khairur razikin dalam perjalanannya ke 7 tahun Hijriah ini ya, SGS yang ke-7 itu. Nah, nanti SGS yang ke-7 ya direncanakan di Bali. Itu reward untuk orang-orang yang prestasinya bagus dalam penjualan dinar. Sebenarnya bukan prestasinya bagus dalam penjualan dinar, tapi sebenarnya orang itu adalah orang-orang yang cerdas dalam menyelamatkan aset, dalam menyimpan asetnya.
dalam meyakini menyimpan aset yang tepat sebagai sebuah alat. Nah, dinar hydrogen adalah sebuah alat simpan, bukan untuk alat bayar, gitu ya. Suatu hari kalau memang benar-benar hadis Rasulullah akan datang terbukti, boleh jadi itu nanti akan menjadi alat bayar, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan harta selain emas kalau dilihat, gitu kan. Dulu dinar dijadikan alat tukar karena nilainya stabil. Karena teman-teman perhatikan, nilai uang kita tidak stabil lagi. Berapa sih kurs rupiah ya terhadap dolar Amerika untuk hari ini? Kan udah tembus sampai 17.000. Artinya apa? Nilai uang kita tidak stabil. Ya, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman menyimpannya pakai emas, dulu emas 1 gram gitu kan bisa beli kambing, sekarang bisa beli kambing tapi dapat 2 gitu. Nah, kan nilainya sebenarnya nilainya sama, tapi nilai yang turun adalah nilai mata uangnya, gitu ya. Nah, jadi dinar hydrogen ini adalah sebuah berkah yang hakiki untuk kita semuanya dalam membentuk kesiapan fisik dan mental untuk melihat kehidupan di masa depan dengan optimisme total, teman-teman. Nah, kalau teman-teman umpama ya, saya mulai rajin untuk menyelamatkan rupiah saya gitu kan ke dalam bentuk emas, karena saya tahu ketika mungkin nanti saya pensiun gitu, saya akan butuh itu. Nah, ditukar dengan uang, dengan uang. Mungkin dulu gitu saya punya 1 dinar belinya 4 juta, sekarang 1 dinar belinya 12 juta gitu. Kenapa harganya kok naiknya beratus-ratus kali lipat gitu? Nah, karena nilai emas ini sebenarnya bagus untuk bertahan daripada kita tidak memiliki emas sama sekali, gitu teman-teman. Maka ketika teman-teman punya uang gajian ya, usahakan beli sekeping, entah itu dinar atau MR gold. Ya, jadi jangan tunggu uang yang sepi, tapi paksakan dulu di awal, baru sisanya untuk kita kelola, gitu. Nah, kemudian yang kedua, titipkan kendali sepenuhnya kepada siapa? Allah. Teman-teman melihat 2 gambar ini. Yang satu, orang punya beban, diangkat sendirian, bebannya gede banget, dia pikul itu kemana-mana. Boleh jadi itu kita dulu. Ya. Nah, tapi kita yang sekarang adalah hamba yang tenang. Tadi teman-teman banyak yang chat, saya bahagia, saya benar-benar bahagia. Ya, mudah-mudahan bahagia gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman menyerahkan segalanya kepada Allah, beban-beban itu Allah yang akan atur. Teman-teman saat ini punya persoalan apa sih? Tinggal kita LOP. Kayak kemarin saya punya hajat, saya LOP-nya pakai LOP supaya tidak turun hujan. Memindahkan awan yang bisa yang diajarkan oleh Bunda Susan gitu kan. Iya kan, kita hidup untuk bersenang-senang, kita harus bersenang-senang dulu dong, jangan mikirin nanti hujan, nanti kita begini, nanti kita begitu gitu kan. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah terima kasih hari ini tidak hujan gitu kan. Kemudian saya lakukan tata cara apa yang seperti Bunda Susan ajarkan. Saya kontrak gitu. Boleh hujan tapi malam aja deh gitu. Nah, ketika bener gitu hujannya itu di tempat saya sekitar jam 9 malam, kontraknya habis, hujan deras banget gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya terima kasih ya Allah gitu kan, hari ini sudah dilancarkan, dimudahkan, dibahagiakan gitu kan, bisa melayani teman-teman yang hadir, bisa ketemu dengan Bunda Susan, Bunda Dewi Kartika. Wah, seneng banget gitu kan. Nah, disinilah teman-temannya. Jadi untuk kita kalau punya persoalan, jangan cemas duluan. Kemudian saya nggak bawa-bawa pikiran nanti kalau hujan gimana ya, nanti ada teman-teman pada mau datang nggak ya, kalau hujan nggak ada yang datang, terus nanti makanan siapa yang makan gitu. Udah overthinking duluan. Saya serahkan semuanya ke Allah, terserah kamu udah ya Allah gitu. Hidup ini punyamu, kalau engkau ridhoi maka LOP saya bekerja gitu. Kalau tidak ridho ya saya terima, berarti ada bagian dari diri saya yang sepenuhnya kurang tepat di matamu gitu kan. Saya minta tolong gitu supaya hari ini tidak turun hujan dulu gitu, kalau mau turun ya malam-malam gitu kan. Ternyata bener turunnya malam-malam gitu ya, dan ternyata alhamdulillah Bunda Susan jauh-jauh dari Batang ke Pemalang, perjalanan hampir satu jam lebih gitu ya Bunda Susan ya. Mungkin naik tol juga lewat tol juga sekitar 45 menit. Akhirnya
Bunda Susan cerita, wah walaupun walaupun di menuju tempat saya ada perbaikan jalan, tapi saya bahagia, wah keren banget, wah senang akhirnya bisa ketemu bareng-bareng. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan tenang dan bahagia. Nanti Allah yang angkat beban kita. Bukan kita yang harus memikul, saya punya amanah 500 juta, gimana cara membayarnya? Saya punya rumah yang belum direhab, belum direnovasi, bagaimana cara saya dapat uang untuk merenovasinya gitu kan. Ketika kita berfokus pada bagaimana caranya gitu kan, tidak mengandalkan Allah, maka beban sepenuhnya ada di punggung kita dan kita pikul kemana-mana. Dan kita bekerja hanya pakai logika manusia, bukan logikanya Allah. Hamba yang tenang adalah hamba yang percaya bahwa nanti beban saya Allah yang angkat. Saya punya uang utang amanah 500 juta itu, maka Allah nanti yang akan lunasin gitu. Ya, Allah yang akan lunasin. Kalau kita nggak bisa ngelunasin teman-teman, karena uang 500 juta itu saat sekarang bukan perkara nilai yang sedikit gitu kan. Nah, sekarang yang ketiga adalah tuh tadi sudah ya teman-teman. Yang pertama tatap kehidupan dengan lebih optimis. Nah kemudian titip semua persoalan kepada Allah. Yang ketiga adalah tutup aib saudaramu rapat-rapat. Tutup aib teman-teman, jangan suka gibah gitu ya. Nah kalau teman-teman melihat di sosial media kita belakangan ini ya, di era dimana dinding informasi itu bisa menjadi telinga dan menguliti selarasan terhadap orang lain, dan seolah-olah mereka itu bersalah banget gitu, padahal belum tentu kejadiannya seperti itu gitu kan. Nah maka Magnet Rezeki mengajarkan hal yang sebaliknya, tutuplah aib orang lain, karena ada hadis yang mengatakan bahwa ya kalau kita senang gibah itu ibaratnya kita memakan bangkai, ya kan, memakan bangkai saudara kita sendiri gitu. Nah kalau punya ketidaktepatan, melihat ketidaktepatan entah itu saudara, entah itu teman gitu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya ditegur orangnya. Ya jangan kemudian kita mengobrol aibnya kemana-mana. Contoh ya, ada sebuah kisah dari seorang ulama gitu ya. Kemudian di sana ketika berada di dalam pasar gitu kan, dia ulama ini bertemu dengan seorang gadis cantik gitu. Nah, ini cerita yang dikisahkan oleh Ustadz Nasrullah. Nah, ulama tersebut ketemu dengan seorang gadis cantik. Nah, tiba-tiba si gadis cantik ini perutnya mules, teman-teman. Perutnya mules, dia kontraksi perutnya gitu kan. Tiba-tiba dia mengeluarkan apa? Bunyi bunyi yang sangat keras gitu kan ya, bunyi yang sangat keras itu terdengar di telinga sang ulama tersebut gitu kan. Memang pada saat itu bukan di pasar yang ramai gitu, pasarnya ada di sebuah lorong pasar yang kurang ramai. Nah si gadis ini kentut dengan suara yang keras gitu. Nah tiba-tiba dia sadar, dia kentutnya keras banget. Di situ ada orang nggak celingkan, wah ternyata ada Pak Ustadz gitu, Pak Kiai ya. Dan ternyata saya malu gitu kan. Saya malu bahwa boleh jadi dia mendengar suara kentutku yang keras itu tadi gitu kan. Nah tapi demi menutupi aib si gadis ini, si ulama tersebut apa yang dilakukan? Pura-pura tuli teman-teman, meskipun beliau tidak tuli. Jadi kemudian saat berpindah tempat itu mau beli sesuatu, si ulama ini tanyai penjualnya gitu. Si gadis ini kan tadi sudah terlanjur malu ya. Kemudian ini Pak Ulama, Pak Kiai ini dengar suara kentut saya tadi gitu. Saya mau itu dulu ngomong dulu supaya dia tidak menceritakan aibku kepada orang lain, bahwa aku kalau kentut suaranya besar gitu kan. Nah setelah itu diamati gitu kan sama si gadis, diikuti. Mau beli sesuatu barang, Kiai lalu membeli sebuah barang gitu kepada penjualnya, lalu berapa harganya? Oh harganya real. Apa saya ngomong apa? Ulama tersebut ternyata bukan, dan dia tidak menceritakan aib si gadis siapapun. Nah si gadis akhirnya percaya, oh ini ternyata
tulis saya selamat dong, tadi kan nggak ada kalau saya sedang suaranya keras gitu. Nah, ini seperti itu teman-teman, ada sebuah kisah tentang sebuah kentut. Maaf ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, menutup aib orang lain. Apa aibnya? Yang kita tahu dari orang tersebut nggak usah diceritakan. Gitu, misalnya kamu kalau tidur suka ngiler ya. Ya kan, terus waktu itu kalau bangun tidur ternyata kamarnya nggak diberesin dulu, nah itu kita tutup, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Agar apa? Kan sirkulasi energi yang diciptakan oleh orang tersebut, ada si gadis yang suka kentut tersebut gitu kan negatif. Nah, ya kan, kalau kita mau senantiasa positif, ya udah pura-pura kita nggak tahu, menutupi aib orang lain rapat-rapat gitu ya teman-teman. Jadi tidak mengumbar aib rapat-rapat. Kemudian saya kurang setuju ada konten yang beberapa waktu lalu viral gitu ya di sosmed, tidak hanya di TikTok saja, di Facebook, kemudian Instagram ada, saya melihat di YouTube juga ada. Teman-teman pernah ada ini nggak, apa namanya, yang melihat video yang pakai atles gitu. Atles, saya tidur nggak pernah ngompol, padahal dia sedang menceritakan aibnya temennya itu ya, sedang menceritakan aibnya dari temennya. Atles, saya tidak pernah ngompol gitu, yang ngompol padahal yang di sebelahnya, terus sebelahnya menimpali lagi, Atles, saya tidurnya nggak ngiler gitu. Itu, nah ini adalah sebuah konten viral yang mengumbar aib gitu, mengumbar aib satu sama lain. Saya kurang setuju itu gitu ya. Padahal yang harus diajarkan adalah kita menutupi aib satu sama lain gitu ya. Jadi yang pertama tadi tak ya, yang kedua ti, yang ketiga tuh, tak tetap hidup dengan penuh optimisme. Ti, titip beban semuanya kepada Allah, jangan dipikul sendiri. Tuh, tutup aib saudara kita rapat-rapat. Yang keempat apa nih? Nah, ini contohnya ya tadi ya. Oh ya, penjelasan tentang tuh-nya ini ya. Jadi nanti teman-teman, di yaumil hisab kita akan dibentangkan sebuah layar kehidupan dari lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, orang-orang yang mau menutup aib orang lain, nah di yaumil hisab nanti, maka aibnya itu akan ditutup oleh Allah, aib kita sendiri itu, karena kita mau menutup, tidak menceritakan kayak Pak ulama tadi gitu kan, tidak menceritakan bahwa dia pernah mendengar suara kentut seorang perempuan gitu kan, sampai dia meninggal dia tidak pernah menceritakan aib perempuan tersebut gitu ya. Jadi ketika kita nanti di yaumil kiamat bisa untuk menutupi aib dari saudara-saudaranya kita, maka ketika Allah mau memutar aib-aib kita, itu akan terjadi error, katanya seperti itu, karena Allah yang akan menutup semua aib-aib kita. Itu tidak akan dipertontonkan kepada semua manusia satu jagat raya gitu ya. Jadi nanti yang di yaumil hisab itu kita akan nonton nobar rame-rame, ya pasti lama gitu teman-teman, tidak sebentar itu. Saya nanti teman-teman akan menyaksikan nobarnya Bunda Vita, perjalanan Bunda Ainis, perjalanannya Bunda Susan, itu satu-satu teman-teman ya kan. Makanya perjalanan setelah mati itu panjang. Hidup adalah permainan gitu, maka harus bersenang-senang, ambil jackpotnya, LOP yang sebanyak-banyaknya. LOP 5 miliar satu bulan boleh sah, siapa yang melarang, toh kita tidak ngambil ya kan. Kan LOP gitu kan, masih LOP, kalau belum dapat ya nggak apa-apa, masih berusaha terus. Kalau sudah dapat ya kita akan terus bergerak untuk mendapatkan keajaiban lagi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah T. Tadi itu T. Nah, T apa? Tetap semangat, istiqomah, konsistenlah ya. Ini adalah hal yang tidak mudah ketika kita sudah menetapkan jangkar kita ini adalah magnet rezeki. Maka kita harus selalu ya, kapal-kapal yang kita sedang arungi bersama, jangkarnya adalah jangkar magnet rezeki. Jadikan ini adalah amalan yang tertinggi. Jadi kalau kita sering terombang-ambing asal jangkar kita nanti kita turunkan ke bawah, jangkar kita turunkan ke bawah, kita akan selalu senantiasa stabil di mana? Belajar ilmu magnet rezeki.
rezeki gitu. Istiqomah tidak ringan, tapi ringan itu istirahat ya. Tapi istiqomah itu bagaimana kita bisa menjaga lisan, jaga pikiran, jaga hati. Pastikan diri kita benar-benar bahagia. Kalau belum bahagia bagaimana? Ya pura-pura bahagia aja sampai kita merasakan benar-benar bahagia. Hari ini saya bahagia, misalnya ya, tidak ada hujan. Saya benar-benar merasakan, waduh, kayaknya sejuk banget sampai sore, tidak panas, mendung syahdu gitu kan, terang terus terang. Alhamdulillah terkabul ya, dikabulkan oleh Allah. Nah, yang terakhir adalah tolong menolong tanpa syarat. Kalau teman-teman mau menolong, jangan tetapkan syarat. Ya, umpama kayak gini, saya mau menolong Bunda Arta asalkan saya diberi ujroh yang banyak. Ya, kalau Bunda Arta wani piro ke saya, maka saya akan wani membranding. Walaupun sih sebenarnya promosi boleh-boleh aja. Hal seperti itu minta ujroh boleh, nggak pun boleh. Tapi jangan semua semua harus dikomersilkan gitu ya. Kita harus bisa menetapkan posisi apa yang perlu dikomersilkan, apa yang harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas gitu. Karena ini adalah tahap tertinggi dari ketenangan. Apabila kita tidak mau menolong orang lain, maka kita tidak bisa menjadi pusara energi. Ya, ada sebuah hadis ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kalau teman-teman mau langkah yang paling mudah itu teman-teman pergi ke channelnya Bunda Arta setiap hari. Saya nggak share motivasi pagi, kenapa? Karena saya share di sana. Ya, teman-teman masuk dan ikuti channelnya Bunda Arta. Di sana lengkap motivasi harian, ada videonya, ada gambarnya, ada doa-doa hariannya, gitu kan. Cari aja. Lalu share ya, langsung teruskan ke status, jangan copy paste ya. Kalau copy paste nanti orang lain nggak bisa masuk channel itu ya. Kalau orang lain nggak bisa masuk channel itu berarti teman-teman tidak bisa berbagi manfaat dengan baik. Itu adalah salah satu menolong apa, karena Allah ya, agar energi kita untuk keajaiban kita itu meluap, teman-teman. Ketika kita bisa menolong orang lain dengan rasa yang bahagia, maka Allah akan menukar rasa bahagia teman-teman itu dengan keajaiban. Gitu. Ya. Jadi jangan menolong sesuatu harus dikomersilkan, satu. Yang kedua, jangan menolong karena ada apa-apanya, tapi menolong yang benar-benar karena Allah, dengan tulus dan ikhlas. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya tadi sudah lengkap semua 5 ya, yang tatap, titip, yang ketiga tetap, yang kemudian tutup, dan yang kelima tolong orang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan sirkuit magnet rezeki, sirkuit keajaiban, lingkaran positifnya seperti ini. Ketika semua 5 elemen ini ya, 5 elemen ini kita konsistenkan, tidak berputus, maka akan terus-menerus menciptakan, nah, seperti gambarnya ini ya, sebuah sirkuit, mereka terus berputar kayak Ka'bah loh teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau melihat Ka'bah itu, kita melihat jamaahnya senantiasa berputar mengelilingi melawan arah jarum jam. Kalau di Ka'bah di Mekah itu ada simbolnya, ada maknanya, bahwa di sana Ka'bah itu adalah pusat energi. Ya, jadi bangunan itu meskipun hanya sekedar bangunan, dia adalah pusat energi, dan simbol tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah simbol untuk melanggengkan ya, jadi kayak memberikan perisai energi kepada Ka'bah itu sendiri gitu. Simbolnya seperti itu ya. Jadi rezeki itu tidak tertarik apabila kita dari dalamnya tidak bisa mengelola gitu. Dari dalamnya ini sirkuit magnet rezekinya iya ya. Jadi kalau kita di dalamnya ini tidak bisa mengelola dengan baik, maka rezeki yang akan datang itu tidak akan mudah tertarik gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada malam hari ini. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan di sesi akhir ya, di sesi akhir setelah kita melakukan riyadhah bersama dengan Bunda Susan ya. Teman-teman nanti akan dibimbing dengan Bunda Susan. Mana ini Bunda Susannya? Oke, saya pin dulu biar kelihatan. Assalamualaikum Bunda Susan. Iya.
Kameranya belum nyala. Oke, udah nyala kameranya ya. Alhamdulillah kita sudah selesai tadi 5T ya, teman-teman silahkan dikonsistenkan selain mengamalkan dari jurus-jurus magnet rezeki itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah tambahan amal yang ringan dari Pak Nas supaya kita menjadi sirkuit keajaiban itu sendiri dan terus bergerak seperti orang tawaf gitu ya, jangan berhenti. Kalau teman-teman berhenti saat tawaf nanti ketubruk ya Bunda Susan ya. Kalau tawaf kita berhenti di tengah jalan capek, itu berhenti 1 detik aja itu pasti nanti langsung dilibas sama orang lain. Itu apalagi orang-orang yang badannya mungkin besar-besar gitu ya Bunda ya. Ya. Jadi saat tawaf itu kita nggak boleh berhenti. Begitu juga saat kita menjaga makom keajaiban kita masing-masing di privat RFF LOP itu jangan berhenti. Teman-teman terus konsisten kan ya, amalkan, kerjakan terus supaya keajaibannya nanti ada lagi ya, begitu. Alhamdulillah. Silakan Bunda Susan dan kita bersiap-siap ya teman-teman, barangkali ada yang belum ambil air wudhu, kita persiapan untuk memasuki ruang riadah kita, riadah al-waqiah berjamaah. Silahkan Bunda Susan. Oke, Bunda Pita, terima kasih materinya. Ternyata 5T itu adalah Tetu gitu ya. Ya, kayak mengeja ya Bunda. Optimis, kita harus selalu dalam keadaan yang optimis ya. Optimis ini percaya diri, percaya Allah, kemudian semangat itu ya. Lalu timnya adalah bertawakal. Kita berserah setelah kita berikhtiar ya, lalu kita serahkan. Allah yang maha tahu jalannya merealisasikan dari doa-doa kita. Tentunya ya menjaga kehormatan dari orang lain. Di sini adalah kita merawat terumbu karang ya, memuliakan orang lain, melayani dengan baik, memberikan doa, memberikan ada senyuman-senyuman yang terbaik ya. T-nya konsisten dan kuat ya. Kita untuk selalu afirmasinya ya, doa-doanya berlatihnya adalah konsisten ya, dan untuk menumbuhkan selalu kekuatan. Ya, kekuatan di dalam diri kita itulah. Dan selanjutnya adalah membantu sesama. Nah, sahabat semua, ini adalah rumus-rumus ya, dengan kata lain ya, dari magnet rezeki untuk teman-teman bisa praktekkan. Ada tambahan materi ya. Ternyata memang kita tidak boleh berhenti gitu ya. Kalau berhenti nanti tergilas gitu ya. Betapa pada saat ya bisa bersama-sama dengan Ustadz Mas itu lincah luar biasa, tidak mau diem. Terus gerak luar biasa, tidak mau diem, ada aja acaranya, ada saja yang dibicarakan, ada saja kegiatannya. Itu menandakan ya terus menerus bertawaf, terus menerus bergerak ya. Terima kasih materinya Bunda Pita, dan ini adalah materi untuk penyegarnya di awal dari kita akan program ulang data-data baik ya. Kita akan memasukkan data-data baik, apalagi ini adalah data Al-Quran ya, bahwa di sana pada saat siapapun yang di dalamnya ada Al-Quran maka akan bercahaya dan mulia. Seperti juga Ustadz Nas sudah sampaikan, mungkin juga quotes-quotes ya dari para ulama ya, kemudian juga yang di sini mensiarkan ya agama Islam dengan konsisten gitu ya, para kiai gitu ya, mengatakan bahwa malaikat saja yang membawa Al-Quran gitu ya. Akhirnya beliau ya, malaikat itu menjadi malaikat yang utama, yaitu malaikat Jibril, nabi yang dititipin, yang kemudian di situ dijadikan ya wasilah datangnya bisa menerima Al-Quran dan mengajarkannya ya, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, menjadi nabi yang utama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulannya ya juga menjadi bulan yang mulia, malamnya apalagi ya, malam yang terbaik. Maka sahabat semua, kita juga untuk bisa ya mengikut apa yang disampaikan oleh nabi kita ya, oleh Al-Quran, kemudian juga apa yang disampaikan oleh para ulama ya, kemudian salafus soleh yang telah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Apalagi ini yang kita masukkan adalah data Al-Quran. Tentunya suksesnya ini adalah sukses yang menyelamatkan gitu ya. Bismillah, suksesnya melanggengkan dan menyelamatkan, karena di sana ada petunjuk jalan yang lurus, bukan sekedar sukses hanya di bagian dunia saja ya, banyak uang, badannya sehat ya, keluarga bahagia, tapi tidak ada
landasan yang khusus di sana adalah agama yang baik, din yang baik, yaitu yang kita peluk, yaitu agama Islam. Maka sahabat semua, kita tentu ya takwa, juga kita mau takwa dan juga takut ya sama Allah, apalagi ancaman-ancaman ya tentang hari akhirat gitu kan. Maka kita persiapkannya, takut di sini bukan menjauh, tetapi justru mendekat. Nah, cara apa? Selalu mau ya taat dan patuh, karena arti dari takwa sendiri adalah kita untuk taat dan patuh. Apa perintah-perintah Allah? Di antaranya adalah perintah untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, sediakan Al-Quran ya di pinggir ya, atau ada meja kecil gitu ya, di samping sajadah kita ya pada waktu kita sholat 5 waktu. Mungkin ada di ruang sholat ya, mungkin juga ada di hamparan ya sebelah kanan atau pojokan ya, atau tengah ruangan tempat istirahat kita, ruangan istirahat kita. Di sana ada hamparan sajadah, lalu ada Al-Quran. Jadi pada waktu kita sudah selesai melaksanakan sholat 5 waktu, langsung kita bisa ambil Al-Quran, membacanya, begitu damainya. Dan ternyata itu pun ya ada program data-data baik, data-data brilian yang kemudian memberikan ada cahaya ya, cahaya Allah itu hadir karena kita mau mengasahnya ya dengan membaca Al-Quran. Maka Rasulullah katakan, bacalah Al-Quran, indahkanlah ya, diindahkan bacaan kita ya, jangan hanya umi saja gitu kan ya, tapi dengan indah, dengan bahagia gitu kan. Agar apa? Agar menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah, karena kita ittiba Nabi ya. Oke, mari sahabat semua untuk persiapkan ya, mungkin ada air doanya ya, mohon izinnya. Saya ada ini teman-teman ya, daun pandan ya, ini sih sebagai ini aja ya, alat-alat pelengkap gitu ya. Misalnya kayak teman-teman pakai kerudung, kemudian ada brosnya gitu kan, mempercantik gitu ya. Nah, pada saat kita seperti ini mengakses energi langitan, kita dibantu ya dengan mereka semua yang unsur-unsurnya itu memang di sana menarik ya, menarik cahaya, menarik energi positif gitu ya. Dan juga ada penampungnya ya, silakan ada memakai air putih yang nanti untuk bisa piranti ya untuk diminum. Tentunya ada seltok dulu ya, mau seltok cantik ya, mau seltok sehat, mau seltok muda yang mendapatkan keajaiban, seltok datang uang ya, seperti air hujan, seperti air zam-zam yang datang terus-menerus dan penuh keberkahan. Boleh teman-teman ya, karena apapun yang kita tadi sudah setting ya dengan ada program-program positif ya, kemudian hidup kita itu tidak dengan effort yang lebih gitu ya, tiba-tiba saja itu kita semangat gitu kan, tiba-tiba saja kita positif gitu kan, nggak usah dengan susah payah gitu kan, karena apa? Datanya sudah positif. Saat ini ya kita seperti kayak the power of paksain gitu ya, bersusah payah di awal seperti ini, tapi lama-kelamaan menjadi nikmat. Nah, maka inilah program bawah sadar kita agar terbiasa pada kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan mengendalikan diri. Saat ini kita mau duduk hening selama 1,5 jam sampai 2 jam ya, ini adalah pelatihan kita agar apa? Esok hari kita itu mudah sekali mengendalikan pikiran kita. Karena apa? Pada malam hari ini kita bisa mengendalikan tubuh kita, mau dengan tertib ya, mengikuti ya apa aturan yang ada di majelis ini gitu kan, membacanya dengan jahar gitu kan. Kemudian kita juga mau tekun. Nah, disinilah terbentuk ada energi-energi positif yang besok hari dengan mudahnya sahabat nanti mengalami ada perubahan-perubahan menuju kepada nasib yang tadinya belum ada ya, kebaikannya itu tiba-tiba datang, keberkahannya tiba-tiba datang, kemudahannya tiba-tiba datang, ada potensi-potensi baru. Dan ternyata sahabat, pada waktu kita seperti ini ya, duduk hening, sikap sempurna, sikap seperti ini ya, mohon izinnya Bunda Dewi ya, mohon izin. Iya, ngerti tuh kalau pada waktu kita duduk ya seperti ini, kita berlatih untuk bisa ya, kita bisa berlatih untuk sekarang apa merasakan, bisa berlatih untuk strong. Nah, pada saat kita seperti ini bisa terlatih dan kemudian merasakan kebahagiaannya, ternyata kita di sini mau ya atau sedang membooster energi produktivitas. Jadi produktivitas kita akhirnya meningkat.
yang tadinya ya ada zona nyaman, maaf ya, males gitu kan, lemes, lesu gitu kan, tiba-tiba bangkit gitu karena ada ketenangan. Lalu seperti ada yang menarik dan mendorong gitu kan dari energi kita sendiri. Jangan di zona itu gitu. Yang saya rasakan itu, nggak mau yang kemudian hanya tidur-tiduran aja gitu, nggak mau gitu. Misalnya ada keadaan yang tidak apa ya, segar gitu ya karena kegiatan udah full, ya saya hening sejenak, hanya 5 menit 10 menit itu udah fresh lagi gitu kan. Tadi juga ya, cuma memang pada saat kita mau sholat gitu ya, terus ke kamar kecil, toilet gitu kan, itu kan butuh waktu ya, jangan kemprungsung gitu kan, kita harus nikmati. Nah di sanalah yang kadang membutuhkan waktu rest lagi gitu kan. Tadi juga ya, cuma memang pada saat kita mau sholat gitu ya, terus ke kamar kecil, toilet gitu kan, itu kan butuh waktu ya, jangan kemprungsung gitu kan, kita harus nikmati. Nah di sanalah yang kadang membutuhkan waktu yang agak lama ya, kemudian ada berdandan dan lain-lain gitu ya, untuk bisa memuliakan banyak orang kan, penampilan kita harus fresh gitu ya, akhirnya nanti dipandang nyaman dan juga nanti menyenangkan itu sendiri juga akan merasa lebih fresh juga ya, terpancar ya keajaibannya. Akhirnya kita bisa sama-sama saling support energi brilian gitu ya.